Bismillah, hari ini kita akan berbicara atau membahas bersama-sama atau belajar bersama tentang sebuah kesempatan yang mana setiap manusia memiliki kesempatan ini. Nah, nanti kita akan belajar 5 kesempatan yang dimiliki oleh manusia yang kalau ini hilang maka yang lainnya akan terganggu. Kalau ini dilewatkan maka penyesalan tiada henti, ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan nikmat dan karunia sampai hari ini kita bisa beraktivitas dalam keadaan mudah, baik aktivitas berupa ibadah mahdhah, ibadah sosial maupun ibadah yang lainnya, sehingga kita hari ini bisa dengan mudah melakukan apa-apa yang kita ingin lakukan. Tentu nikmat dari Allah sangat besar. Mudah-mudahan semua karunia yang Allah berikan bisa bermanfaat, bisa berdaya guna untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan, kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, yakni penutup para nabi, khataman rasulin, yakni penutup para rasul, yang tidak ada nabi maupun rasul setelah nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyaklah bersolawat, karena bersolawat tanda kita pengen bersama Rasulullah. Perbanyaklah bersolawat karena kita ingin meniru sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah bersolawat kalau ingin dibantu sama Allah, diterangkan jalan hidupnya sehingga dimudahkan dalam beribadah. Perbanyaklah bersolawat, mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat kita diakui sebagai umat Rasulullah dan juga kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di saat itu, di kala itu tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan kecuali syafaat dan pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan sama-sama belajar membedah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ambil dari kitab Nasaihul Ibad, bab yang kelima, maqalah yang 11. Kita akan belajar. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Wal maqalatu al-hadiyata asyarata. Dan adapun maqalah yang ke-11. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim itu optimalkan, manfaatkan, daya gunakan. Apa yang dioptimalkan, apa yang dimanfaatkan? Khamsan qabla khamsin. 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang pertama? Di sini dikatakan syababaka qabla haramika. Syababaka qabla haramika, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nasihat ini, peringatan ini tentu akan ditemui oleh setiap insan manusia, yang mana setiap kita sebelum masuk masa tua pasti melewati masa muda. Nah, masa muda ini kata Rasulullah, manfaatkan, gunakan semaksimal mungkin, karena nanti pada waktunya kita akan menyesal. Kenapa?
Karena ketika kita lagi sedang semangatnya ibadah, tubuh ini itu sudah tidak support lagi. Tubuh ini sudah tidak kuat. Kenapa? Karena faktor usia. Usia semakin tua, usia semakin bertambah, maka kekuatan fisik kita itu akan semakin menurun. Kekuatan fisik kita itu akan semakin berkurang. Ya. Oleh karena itu, selagi muda, selagi fisik ini masih fresh, masih segar, ayo kerjakan semua ibadah, lakukan semua amalan semaksimal mungkin. Karena kesempatan itu tidak akan bisa kita lakukan nanti kalau kita sudah tua. Kenapa? Yaitu karena tua itu sudah banyak kekurangan-kekurangan, ya. Kata Rasulullah, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Dan ini sebuah keniscayaan. Tidak ada manusia yang muda terus, atau tidak ada manusia yang tua terus. Yang muda pasti tua, yang tua pasti sudah merasai muda. Oleh karena itu, manfaatkan masa muda kita. Yang kedua, yang harus dimanfaatkan kata Rasulullah adalah sihataka qabla saqamika. Apa itu sihataka? Sihataka itu artinya sehat kamu. Qabla saqamika, yakni sebelum sakitmu. Manusia di alam dunia ini itu tidak ada istilahnya sehat terus ataupun sakit terus. Pasti ada waktunya sehat, pasti ada waktunya sakit. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan kepada kita, ketika kita sehat, ayo lakukan yang bermanfaat, kerjakan yang bernilai ibadah, gapai hal-hal yang Allah ridhoi. Sehingga ketika kita sakit, itu ada ulama, ada yang mengatakan seperti ini. Kalau kita udah rajin ibadah, terus di suatu saat kita tidak mampu mengerjakan ibadah itu karena faktor luar yang kita tidak bisa kendalikan, maka kita dianggap terus mengerjakan ibadah itu. Nah, oleh karena itu, ya, kita ayo jaga sehat kita untuk memperbanyak ibadah. Jangan sampai badan yang sehat ini kita salah gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang yang sia-sia. Nauzubillah summa nauzubillah. Sehat pasti sakit dan sakit tidak selalu sakit, ya. Ayo gunakan kesehatan ini. Terus apalagi yang ketiga, waginaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang masa sulitmu atau masa miskinmu. Roda itu berputar. Selama kita masih di atas muka bumi, maka hukum itu berlaku bagi kita. Selagi kita kaya, ayo perbanyak berbagi. Karena kalau sudah miskin, sudah terbatas, kita bingung apa yang mau kita bagi. Kita saja sudah kurang, ya. Oleh karena itu, selagi ada rezeki, ya, ayo berbagi, berderma, menolong orang, bikin yang bermanfaat. Selagi kita kaya, karena kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang bisa kita nikmati setelah kita mati nanti. Kekayaan yang paling sukses adalah kekayaan yang nanti kalau kita masuk kubur dia ngikut sama kita. Benar, ya. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang itu bisa kita nikmati ketika kita sudah mati, ketika kita masuk kubur. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Tapi kalau kekayaan ini tidak membuat kita nikmat dalam kubur, malah sebaliknya, maka nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini peringatan bagi orang-orang kaya dari Rasulullah SAW, bahwa selagi kamu kaya, kamu disuruh bermanfaat, disuruh berderma, disuruh berbagi. Agar apa? Karena nanti ada waktunya
masa sulit tiba, masa miskin itu tiba, ya. Tidak ada seorang pengusaha yang kaya terus, yang untung terus. Pasti nanti ada waktunya juga dia rugi. Itu yang ketiga. Yang keempat, wahayataka qabla mautika. Wahayataka qabla mautika. Yakni hidupmu sebelum datang ajalmu. Manusia itu tidak ada yang selamanya hidup terus, nggak ada. Selagi kita hidup, maka kata Rasulullah, gunakan nikmat hidup itu, gunakan karunia hidup itu dengan diisi hal-hal yang bermanfaat, diisi dengan hal-hal yang berguna, diisi dengan amal-amal soleh, ya. Karena manusia pasti akan mati, manusia pasti akan meninggal. Nah, sebagai seorang muslim, maka hakikatnya ketika dia meninggal itu adalah awal dari kehidupan yang panjang, awal dari kehidupan yang abadi. Nah, kehidupan yang abadi, yang nikmat, yang enak adalah diawali dengan beramal soleh. Sebelum kita mati, perbanyak amal soleh. Karena banyak keterangan, banyak hadis yang mengatakan orang-orang yang di dalam tanah, artinya orang-orang yang sudah meninggal, itu minta sama Allah pengen dibangkitkan lagi, pengen dihidupkan lagi, walaupun hanya sesaat. Untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk melakukan ibadah. Karena apa? Karena mereka merasakan betul betapa manfaat dari ibadah yang dia lakukan, daripada berbagi yang dia kerjakan. Ketika di dalam kubur, semuanya itu akan keluar, ya, akan menjadi nikmat kalau itu kebaikan, dan begitu juga sebaliknya akan menjadi azab, akan menjadi siksa kalau itu sebuah keburukan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang terakhir, setiap manusia pasti melewati fase ini. Apa itu? Wa faragoka qabla syaklika. Apa itu farag? Farag itu waktu luang sebelum datang waktu sibukmu, ya. Ingat, kita dikasih waktu oleh Allah 24 jam sehari. Kalau boleh jujur, kita setiap hari itu tidur selama 8 jam. Ya. Berarti kalau dibanding dengan 24 jam, berarti kurang lebih sepertiga dari jatah waktu yang Allah berikan kita pakai buat tidur. Kita gunakan buat tidur. Ya. Kalau ada setahun, maka sepertiga dari setahun itu kita pakai buat tidur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau kita jujur, banyakan tidur atau banyakan ibadah? Pasti banyakan tidurnya. Kalau kita mau jujur, ya. Oleh karena itu, waktu luang yang kita miliki saat ini, ya, itu wajib kita gunakan untuk menambah bekal kita. Karena nanti ada waktunya kita disibukkan dengan hal-hal lain. Banyak sekali kejadian orang yang waktu luangnya itu berlalu sia-sia. Banyak sekali orang yang memiliki waktu luang, tapi waktu luangnya itu anfaidah. La faidatan lahu, tidak ada manfaatnya. Terbuang sia-sia. Ingat, waktu yang sudah dilewati itu tidak bisa diputar kembali. Waktu yang sudah dilewati tidak bisa ditarik lagi, tidak bisa. Tapi waktu yang sudah terlewat itu, kalau itu kebaikan, kita syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau waktu yang berlalu dengan amal yang jelek, amal yang buruk, maka kita buru-buru, kita bersegera beristighfar kepada Allah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Minta ampun kepada Allah. Ya. Karena apa? Karena hakikatnya setiap manusia itu memiliki misteri di dalam ajalnya. Jangan sampai ajal kita datang, kita belum beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi ada 5 kondisi yang itu pasti ya didapati pada setiap umat manusia. Dan yang mana kalau ini sudah terlewat maka rugilah orang tersebut. Ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi apa? Sehat sebelum sakit. Yang kedua, masa muda sebelum masa tua. Yang ketiga, waktu kaya sebelum datang waktu miskinmu. Yang terakhir, waktu luang sebelum datang waktu sibukmu. Ingat, sibuk ini banyak. Jangan sampai kesibukan yang kita lakukan tidak bernilai pahala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.